Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI Al-Quran Hadis di bab hukum nun sukun dan tanwin, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar hukum bacaan qalqalah dan hal ihwal waqaf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Nah, oleh karena itu disimak videonya dengan baik-baik. Materi yang pertama yaitu mengenai izhar atau izhar halqi, ya. Menurut bahasa, izhar artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, izhar ialah apabila ada nun mati. Nun mati seperti ini ya, nun yang sukun atau tanwin, ya. Tanwin itu yaitu fathatain. Biasanya di dalam Al-Qur'an ada dua huruf fathah, garisnya ada dua, kemudian kasrotain, kemudian domah tain. Biasanya dibaca tun, tin, tan, ya. Kalau domah tun, kalau kasroh tin, kalau fathah tan. Nah, itu namanya tanwin. Bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, ain, kha. Ya, jadi ada 6. Ini namanya huruf halqi. Hamzah, ha, ain, ha, gha, ini ghain ya, ghain, kha. Nah, ini disebut dengan izhar, ya. Jadi izhar itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ini. Contohnya nanti kita akan pelajari. Jadi membaca nun sukun atau tanwin itu dengan jelas, tidak boleh berdengung apabila diiringi oleh salah satu dari huruf yang 6 ini. Contohnya ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Nah, pada kata ta'amun ini harus jelas ta'amun, nggak boleh ta'amung. Ta'amung itu yang salah ya. Nah, jadi harus ta'amun, harus jelas karena ada tanwin, ya. Ini contoh yang tanwin bertemu dengan hamzah. Oke, kita ulangin. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kemudian pada contoh selanjutnya salamun. Nah, harus jelas salamun, nggak boleh salamun, nggak boleh samar-samar atau dimasukkan, nggak boleh, harus jelas. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Nah, kemudian contoh yang tanwin kasrah bertemu dengan hamzah. Fi jannatin 'aniyah tasla naran hamiyah lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian pada huruf kha, misqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin khairan yarah, harus jelas ya. Kemudian pada yang nun mati, wa amma man a'ta wattaqa. Ya kan ada nun mati bertemu dengan hamzah. Wa amma man a'ta wattaqa min tahtihal anhar. Nah, kalau ini harus didengungkan atau harus disamar-samarkan. Nanti kita belajar apabila ada nun mati bertemu dengan ta. Nah, di sini izharnya mana? Ini nun mati bertemu dengan ha. Min tahtihal anhar min ainin aniyah min hasanah min ghillin wa amanahum min khauf. Nah, kemudian ada idgham. Nah, idgham itu menurut bahasa artinya memasukkan gunnah, memasukkan ya. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Nah, sedangkan gunnah artinya dengung, ya. Nah, maka menurut istilah idgham bi gunnah, jadi idgham itu ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita masih membahas idgham bi gunnah ya. Jadi secara istilah idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau juga sering disingkat dengan yanmu, ya, ya, nun, mim, wawu. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Kita masuk ke contoh. Kalau ketemu ya, nun mati bertemu dengan ya. Faman ya'mal, ya kan, dimasukkan ke dalam huruf ya, nun mati ini. Fa mati langsung dimasukkan ke ya. Seakan-akan nun ini tidak ada. Faman ya'mal. Kemudian fadzakir in nafa'atiz dzikra. Mim kan harusnya min, tapi karena ini idgham maka dimasukkan mim marqadina. Kemudian min waraihim muhit. Kemudian cara membacanya dengan meleburkan bunyi huruf yang pertama kepada huruf yang berada di hadapannya sehingga terdengar dengung, ya. Nah, dibacanya ditahan 2 harokat, ya. Miu ditahan, miu waraihim muhit. Nah, kemudian ada catatan dalam idgham ini ada pengecualian, yakni bila nun sukun itu terdapat dalam satu kata maka tidak berlaku lagi bacaan idgham, tetapi kembali menjadi bacaan izhar. Nah, kita lihat. Bunyanun, ini kan ada nun mati bertemu dengan ya, harusnya dibaca dengan buyanun, ya kan? Tapi karena ini pengecualian dan terjadi pada satu kata, maka dibaca izhar bunyanun. Kemudian qinwanun, sinwanun, ad-dunya, begitu. Kemudian ada idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tidak dengung. Berarti ketika membaca nanti tidak dengung, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ro atau lam. Jadi hurufnya cuma ada 2, ro dan lam. Maka hukum bacaannya ialah idgham bila gunnah. Nah, cara membacanya sama dengan sebelumnya namun tidak didengungkan, hanya dileburkan saja. Contohnya bertemu dengan lam. Yubayyin lana, khairun lakum min rabbika ghafurur rahim, seperti itu. Kemudian iklab menurut bahasa membalik atau menukar. Menurut istilah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka hukum bacaannya disebut iklab. Nah, cara membacanya ialah bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi huruf mim, ya, ditahan dan gunnah dengung 2 harokat. Contohnya kalla layum badanna fil khutama. Ini kan nun mati bertemu dengan ba, harusnya layub atau layun ba, layub. Maka di sini ba ini berubah menjadi huruf ma, seperti huruf ma ketika dibaca mim. Kalla layum badanna fil khutama. Kemudian illa mim, kan, mim ba'di. Kemudian fi kulli sumbulah. Nah, kemudian yang tanwin yauma idzim bi jahannam jazaa'an bima kanu wa anta hillum bihadzal balad. Nah, yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa ini samar atau sembunyi. Artinya apabila ada nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka hukumnya adalah ikhfa. Apa aja ini? Ta, jim, dal, za, sin, shin, sad, ta, fa, qaf, kaf. Cara membacanya samar-samar, tidak jelas kedengarannya antara izhar dengan idgham dan dibacanya ditahan 2 harokat. Nah, contohnya kita ambil satu-satu, ya. Ada bertemu dengan ta wa antum tutla atau zurriyatan thayyibat. Nah, jadi harus dengung, ya, samar-samar zurriyatan thayyibah. Beda halnya dengan izhar, harus jelas. Oke. Alhamdulillah telah selesai kita bahas materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanya ke Ustadz, ya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.